Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Muhibbah dengan NIM 241091222020. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian sistem uropoetik. Jadi, sistem uropoetik atau sistem urinaria adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan, menyaring, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Nah, sistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta membuang limbah metabolisme dari tubuh. Untuk komponen utama dari sistem uropoetik sendiri ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, keempat organ tadi bekerja sama untuk memastikan tubuh kita tetap bersih dari zat-zat beracun dan kelebihan cairan. Mari kita bahas untuk masing-masing dari organ yang ada di sistem uropoetik. Pertama, ginjal. Jadi ginjal ini organ yang berbentuk kacang yang fungsinya itu untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Biasanya untuk ginjal ini terletak di bagian belakang rongga perut. Lalu ada ureter, tabung panjang yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih, merupakan organ penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan. Terakhir untuk komponen utamanya ada uretra. Jadi uretra ini merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi ini ginjal, ureter, tabung berbentuk tabung, lalu ada kandung kemih, dan juga ada uretra. Untuk fungsi sistem uropoetik sendiri, yang pertama adalah filtrasi darah. Jadi proses awal yang terjadi adalah di ginjal sendiri terjadi ginjal melakukan penyaringan limbah yang dari limbah, kelebihan air, dan elektrolit dari darah. Lalu fungsi yang kedua untuk pembentukan urin yang melalui dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Untuk filtrasi itu adalah menyaring zat dari darah, reabsorpsi itu menyerap kembali zat penting, dan sekresi itu membuang zat sisa ke dalam urin. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan urin. Jadi kandung kemih itu merupakan tempat penyimpanan urin sebelum ekskresi. Fungsi yang keempat ada ekskresi, yaitu proses mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra. Kita masuk ke ginjal. Jadi struktur ginjal sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada korteks. Nah, korteks ini merupakan bagian luar ginjal yang menjadi tempat terjadinya filtrasi awal. Lalu ada medula. Nah, medula ini merupakan bagian tengah tempat terjadinya reabsorpsi dan sekresi. Lalu ada pelvis renalis atau pelvis ginjal. Ini di bagian dalam merupakan tempat berkumpulnya urin sebelum menuju ureter. Seperti yang disebutkan tadi, untuk fungsi utama dari ginjal ini adalah filtrasi darah, reabsorpsi zat-zat penting, dan juga sekresi limbah. Untuk proses filtrasinya, yang pertama filtrasi glomerulus. Jadi di sini darah difiltrasi membentuk filtrat yang mengandung air, garam, glukosa, dan limbah. Filtrat ini masuk ke tubulus, di mana zat-zat penting seperti air dan glukosa akan direabsorpsi. Nah, jadi di bagian reabsorpsi ini, zat-zat penting diserap kembali ke dalam darah. Untuk zat-zat pentingnya itu seperti air, glukosa, dan juga natrium. Terakhir ada sekresi, yaitu limbah seperti urea dan kreatinin disekresikan ke dalam tubulus ginjal untuk membentuk urin yang sesungguhnya. Lalu ada ureter. Jadi ureter ini merupakan saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ureter ini memiliki gerakan peristaltik seperti usus yang mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu kandung kemih. Jadi kandung kemih ini merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih sendiri itu bersifat elastis, bisa mengembang sesuai volume urin. Biasanya kapasitasnya sendiri mencapai 400 sampai 600 mili. Lalu ada uretra. Berbeda pada pria dan wanita. Jadi untuk
uretra pria itu lebih panjang yang memiliki fungsi ganda atau dua fungsi, yaitu urinaria dan juga reproduksi. Jadi berbeda dengan uretra wanita yang lebih pendek dan di fungsinya itu hanya untuk urin. Lalu ada proses miksi. Jadi sebelumnya miksi itu adalah proses pengeluaran urin dari kandung kemih melalui uretra. Jadi ada 3 tahap utama. Yang pertama itu pengisian kandung kemih. Setelah urin menumpuk, nanti kandung kemih akan mengembang. Lalu otot detrusor relaksasi dan sphinkter uretra menutup agar urin tidak keluar. Proses yang kedua adalah adanya rasa ingin buang air kecil. Jadi di sini terjadi reseptor peregangan di dinding kandung kemih yang mengirim sinyal ke otak. Lalu otak menerima sinyal. Nah, sinyal ini kita rasakan sebagai keinginan untuk buang air kecil. Terakhir, yang ketiga adalah pengeluaran urin. Jadi otot detrusor berkontraksi, sphinkter uretra terbuka, dan urin keluar. Lalu ada gangguan pada sistem uropoetik. Jadi ada beberapa gangguan umum yang terjadi pada sistem uropoetik atau sistem urinaria. Antara lain yang pertama itu ada infeksi saluran kemih atau disebut juga ISK. Nah, ISK ini disebabkan oleh bakteri dan biasanya sering terjadi pada wanita. Jadi seperti infeksi pada ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Untuk gangguan yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini terbentuk karena penumpukan mineral yang mengkristal dalam ginjal. Jadi pembentukannya itu menjadi batu seperti batu yang keras atau mengkristal. Lalu gangguan yang ketiga ada gagal ginjal. Kondisi di mana ginjal tidak dapat menyaring limbah dengan efektif. Jadi sifatnya ini bisa akut atau kronis. Terakhir untuk gangguannya ini ada retensi urin atau ketidakmampuan untuk mengeluarkan urin secara normal. Jadi buang air kecilnya itu tidak bisa secara tuntas atau secara normal. Untuk penyebabnya sendiri bisa disebabkan oleh gangguan saraf atau penyumbatan. Nah, untuk gangguan-gangguan pada sistem uropoetik ini
penanganannya tentu saja berbeda, bisa dari obat atau tindakan medis seperti cuci darah dan juga pembedahan. Oke, baik, mungkin demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik atau sistem urinaria yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem uropoetik atau sistem urinaria secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.